الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Ikhwatul iman jamaah salat Jumat Masjid Dusun Banjar Taif Desa Tegalingga yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah senantiasa mari kita jadikan diri ini untuk berusaha semaksimal mungkin menjadi hamdan syakur, menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga, yang kita rasakan sejak kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali. Bahkan tidurnya itu pun tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang mukmin, mari kita jadikan nikmat yang begitu banyak itu sebagai sarana untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin iman dan takwa yang telah ada di dada kita ini, agar supaya semakin kokoh, tertancap kuat, dan kita pertahankan sampai Allah memerintahkan malaikatul mautnya menjemput ajal kita. Dan kita semua berharap adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa tidak hanya pandai berselawat kepada beliau, tapi kita juga senantiasa mampu membentangkan hidup kita di atas sunnah-sunnahnya. Ikhwatul iman rahimahumullah, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim adalah diturunkannya, dilahirkannya seorang uswah hasanah, manusia mulia yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya maka kita sebagai umatnya, seorang muslim yang mungkin mudah dan jelas dalam menjalankan syariat yang Allah inginkan atas hambanya, yaitu umat manusia. Bahkan nikmat atau anugerah ini diturunkannya Rasulullah ini tidak hanya untuk umat Islam saja, bahkan seluruh alam semesta ini. Ikhwatul iman rahimahullah, Rasulullah dengan segala pesonanya, Rasulullah dengan segala ajarannya yang menjadikan kita menuju barat terangnya adinul Islam, maka kita haruslah terus tumbuh rasa cinta ini kepada beliau. Ali bin Abi Thalib ketika bersaksi atas jiwa Rasulullah, dia mengatakan barang siapa yang pertama kali mengenal Rasulullah, maka dia akan menjadikannya tidak akan berpaling darinya. Dan barang siapa yang senantiasa atau telah lama bersama Rasulullah, maka dia akan menjadikan Rasulullah segala-galanya.
Kalaupun orang Barat mengatakan nobody perfect in the world, tidak ada manusia sempurna di atas muka bumi ini, maka kita sebagai seorang mukmin cukup kita katakan ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah adalah pribadi yang sempurna baik fisiknya maupun budi pekertinya. Ikhwani rahimahumullah. Tentunya di kesempatan yang sangat sedikit ini tidak cukup kita untuk semakin mengenal pribadi Rasulullah. Ibarat kita menyelam lautan, maka semakin dalam maka keindahan akan kita dapatkan. Semakin kita mengenal pribadi Rasulullah, maka samudra hikmah yang akan kita dapatkan. Pada kesempatan yang singkat ini, di tempat yang terbaik di atas muka bumi ini, yaitu Masjid Allah, saya ingin menyampaikan satu hal yang ini menjadi sunnahnya Rasulullah. Ada sebuah prinsip hidup asas yang Rasul terapkan di dalam kehidupannya yang tentunya ini menjadi sunnah bagi kita, umatnya, umat Islam yang beriman. Begitu banyak hikmah atau asas kebaikan yang Rasul ajarkan kepada kita. Di antara ribuan asas kebaikan atau prinsip hidup Rasulullah, maka satu di antaranya Rasulullah itu memiliki asas manfaat. Jadi Rasulullah itu dalam setiap amalnya tidak melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu bernilai manfaat. Dan ketika sesuatu itu tidak bermanfaat, maka Rasulullah tinggalkan. Itu prinsip Rasulullah yang sekaligus menjadi sunnah bagi kita umatnya. Asas manfaat ini Rasul terapkan baik dalam perkataannya, dalam kebiasaan hidupnya, maupun dalam lifestyle-nya atau gaya hidup Rasulullah. Sebagai contoh, dalam perkataannya Rasulullah sudah jelas memberikan sebuah rumusan untuk bagaimana kita memanfaatkan yang namanya lisan kita ini. Apa kata Rasulullah? Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka prinsipnya lisan ini untuk berbanyak kita untuk memberikan manfaat. Tetapi ketika lisan kita ini tidak bisa memberikan manfaat, tapi justru bisa menjerumuskan kita pada dosa-dosa lisan, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Sangat praktis dan sangat jelas Islam dalam menuntut lisan kita ini. Yang lisan kita ini, para ahli hikmah mengatakan, dia kecil, lidah tak bertulang, tapi dia akan bisa membawa kebaikan dan juga kehancuran dalam hal perilaku kehidupan sehari-hari. Maka dalam sirah tidak pernah kita lihat, tidak mungkin kita temukan Rasulullah itu suka begadang. Ba'da Isya ngobrol ngalor ngidul, omongan yang gak jelas, gak pernah kita temukan dalam sirah Rasul seperti itu. Ba'da Isya kalau tidak ada urusan penting, maka Rasulullah segera tidur. Tidurnya awal, bangunnya awal. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi Masya Allah, kalau kita lihat generasi kita saat ini, anak-anak muda kita tidak bisa tidur kecuali di atas jam 12 malam. Ngobrol sama temennya, cari warung yang free wifi, ngopi 2-3 gelas. Tapi besoknya sandal yang tidak kelihatan di masjid. Bahkan dia mengerjakan sholat subuh pada waktu duha. Alhamdulillah min dzalik. Itu jauh dengan sunnahnya Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya Rasulullah. Yang ketiga, kita lihat
bagaimana gaya hidup Rasulullah? Kalau yang bertanya Rasulullah itu hidupnya sederhana atau mewah? Maka jawabannya Rasul itu tidak sederhana dan juga tidak mewah. Kembali kepada prinsip asas manfaat tadi. Sehingga suatu ketika bisa kita lihat Rasulullah hidup sangat sederhana, tapi dalam kasus lain bisa jadi Rasulullah itu hidup seakan-akan mewah. Coba kita lihat dalam sirah. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab menghampiri rumahnya Rasulullah. Rasulullah pada saat sedang bangun tidur. Tidurnya Rasulullah kita tahu di atas pelepah kurma, berbantal dengan selimut yang tipis. Maka ketika bangun, Umar melihat bekas badannya Rasulullah, bahkan pipinya Rasulullah itu alas yang dari pelepah kurma, ngecap kelihatan. Maka Umar bersedih, menangis sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, Kaisar Romawi Persia, mereka tidur di atas singgasananya, beralaskan permadani dan sutra, padahal mereka adalah orang-orang yang durhaka terhadap Rabb-nya. Sedangkan engkau, Rasulullah, utusan Allah, tidur dengan keadaan seperti ini." Umar sedih. Tapi apa kata Rasulullah? "Ya Umar, mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Jadi Rasul mengajarkan tidurnya tidak perlu mewah-mewah kan? Apakah perlu kita tidur di atas emas dan sutra? Tidur kalau cukup mengantarkan kita untuk istirahat, tidur berkualitas cukup. Tidak perlu kita tidur harus bermewah-mewah. Ada kesaksian seorang ustadz yang membimbing haji, Ustadz Arif Nugroho LC. Beliau pernah suatu ketika membimbing haji dengan jamaahnya. Ada salah satu jamaahnya itu yang nenteng sandal jepitnya. Kesana kesini sandal jepitnya gak mau dilepas, gak mau ditaruh penitipan. Maka Ustadz yang menampuri, "Ya ibu, sandalnya bisa dititip saja, nanti tinggal diingat-ingat nomornya kan." Apa kata ibu ini? "Ya Ustadz, maaf Ustadz, saya tidak mau naruh sandal ini karena harga sandal ini mahal." "Berapa itu sandal jepitnya?" "Harga sandal jepitnya itu 15 juta lebih." Sandal jepit yang ternyata dicek sama Ustaz Arif Nugroho itu sama, tidak bisa pakai terbang, tidak bisa pakai lari lebih kencang daripada sandal yang lainnya. Ternyata sama dengan harga sandal kita yang harganya 10-15 ribu. Jadi itu Rasul mengajarkan penempatan kita untuk hidup sederhana. Ketika memang perlu sederhana, tidak perlu mewah, kenapa kita harus mewah-mewahkan? Yang penting manfaatnya. Nah, dalam kasus lain kita lihat Rasulullah itu memiliki pedang yang sangat banyak. Ada pedang yang buatan Persia, Romawi, dari Syam, jumlahnya banyak. Yang pedangnya Rasulullah itu kalau kita rupiahkan itu sampai ratusan juta. Ada ratusan juta. Karena pedang Rasul pedang yang sangat bagus, berkualitas kokoh. Kita bisa bayangkan kalau pedang Rasul itu harganya cuma 50.000, 100.000. Rasulullah tinggal di Madinah. Selama di Madinah Rasul mengalami peperangan kurang lebih 60 kali peperangan. Dari 60 itu 90%-nya itu dalam posisi Rasulullah dengan sahabat itu diserang. Hari harus bertahan, mempertahankan. Coba bayangkan kalau pedangnya Rasul tidak berkualitas. Suatu ketika dalam riwayat itu Rasulullah pernah memukul 1 kali pukulan pakai pedangnya Rasulullah. Maka 3 pedang musuhnya Islam, 3 orang pedang itu semua patah terjatuh. Dengan kondisi pedangnya Rasulullah tidak sedikit pun gumpil atau lecet. Coba kita bisa bayangkan betapa kuatnya, berkualitasnya pedangnya Rasulullah. Sekali pukul
3 pedang itu patah semua terjatuhkan dengan kondisi pedang yang masih utuh tanpa lecet sedikit pun. Subhanallah. Ini pedangnya harus berkualitas. Nggak mungkin Rasul beli pedang harganya 20.000, 50.000. Belum dipakai untuk mukul lawan, jatuh duluan kena tiupan angin. Harus berkualitas. Harganya sampai ratusan juta. Belum kudanya Rasulullah, ontanya Rasulullah. Kudanya Rasulullah itu bukan kuda yang dipakai untuk narik andong atau berukan, atau dipakai untuk mainan anak-anak. Kudanya Rasul itu kuda perang dari Arab yang tinggi besar, kuat, sehingga dipakai ngejar musuh ketika perang. Balik lagi mengatur strategi, itu kuda tangguh kuat. Dan harga kuda pada saat itu harganya ratusan juta. Belum baju besinya Rasulullah dan lain sebagainya, harus berkualitas. Jadi maknanya bahwasanya kalau suatu saat itu harus mahal, harus berkualitas, harus kita adakan. Mungkin contohnya di masjid ini perlu komputer, printer yang harganya harus mahal, karena setiap pekan dipakai untuk ngeprint, mencetak buletin Islam, kegiatan masjid setiap pekan harus mencetak 1000 eksemplar. Kalau perlu kita beli printer yang mahal, harganya 20 juta mungkin, karena printer itu perlu kualitasnya yang high tech, yang kokoh, sehingga bisa dipakai untuk kegiatan dakwah, kegiatan untuk anak-anak remaja masjid, seperti itu. Kalau perlu harga mahal kita beli. Ikhwati rahimahullah, demikianlah hadis yang pendek ini mengajar kepada kita untuk kita introspeksi. Manakala yang kita sederhana, manakala yang kita harus mewah. Kita evaluasi perilaku kita, kehidupan kita sudah belum menuju pada asas manfaat. Pergaulan kita, aktifnya kita di organisasi apapun, apakah dia memberikan manfaat untuk keislaman kita, menjadikan kokoh akidah kita, amal-amal soleh kita, izzatul Islam kita. Oh ternyata aktifnya kita di sebuah organisasi apapun menjadikan terancam, luntur, futur iman dan amal soleh kita, maka bisa jadi saat itu harus keluar kita, hijrah pada pertemanan, komunitas ataupun organisasi yang semakin menjadikan kemanfaatan untuk agama dan dakwah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa kuat dan istiqomah dalam meniti siratal mustaqim ini, walaupun di depan kita penuh dengan onak dan duri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal 'azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa la dzikrullahi